Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita, Jumat 22 November 2024, berjudul Pendalaman. Mari sama-sama kita membaca buku Ellen G. White, Janganlah Gelisah Hatimu, halaman 304 sampai 326 dalam buku Alfa dan Omega Jilid 6. Seperti harta emas, kebenaran telah dipercayakan kepada bangsa Ibrani. Pemerintahan Yahudi yang membawa tanda pengenal surga telah didirikan oleh Kristus sendiri. Dalam bentuk rupa serta lambang kebenaran-kebenaran yang besar mengenai penebusan telah dibuka. Namun, ketika Kristus datang, orang Yahudi tidak mengenal Dia yang dituju oleh lambang-lambang itu. Mereka mempunyai firman Allah dalam tangannya. Tetapi tradisi-tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dan tafsiran manusia tentang kitab suci menyembunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus. Kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang. Rumah harta dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka, tetapi tidak diketahuinya. Allah tidak menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Oleh arah tindakannya sendiri, mereka menjadikan samar-samar bagi mereka sendiri. Kristus memberikan kepada bangsa Yahudi bukti yang limpah bahwa Ia adalah Mesias. Tetapi pengajarannya menuntut suatu perubahan yang pasti dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan kesukaan-kesukaan serta tradisi-tradisi yang disenangi mereka, serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri serta tidak percaya kepada Tuhan. Diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran yang tidak berubah serta abadi. Oleh sebab itu, mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Allah dapat membangun iman dalam Kristus. Mereka mengaku percaya kepada kitab suci Perjanjian Lama, namun mereka menolak menerima kesaksian yang terdapat di dalamnya tentang kehidupan dan tabiat Kristus. Mereka takut diyakinkan jangan-jangan mereka akan ditobatkan dan terpaksa meninggalkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Harta, Injil jalan, kebenaran dan hidup adalah di antara mereka. Tetapi mereka menolak anugerah yang terbesar yang dapat dianugerahkan surga. Kita dapat membaca kutipan tadi dalam buku Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 74. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertanyaan pertama, bagaimanakah nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam kehidupan Yesus membangun iman? Apakah 3 atau 4 rintangan utama yang menghalangi para pemimpin agama untuk percaya kepada Yesus? Bagaimanakah prinsip-prinsip yang sama ini dimanifestasikan pada masa kini? Lakukanlah inventaris pribadi tentang di mana letak keyakinan saudara saat ini. Menurut saudara, langkah apakah yang dapat memperkuat iman saudara? Dan pertanyaan terakhir, apakah yang seharusnya menjadi jawaban saudara atas pertanyaan di akhir pelajaran hari Senin
mengenai otoritas kitab suci dan mengapa kita harus menolak segala sesuatu yang meragukan otoritas terakhir dan tertinggi kitab suci. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau telah pimpin kami. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat semakin dekat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, memberkati saudara-saudara dan pemirsa-pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dari tangan-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau mereka memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.